Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin berikan papajangan tentang sebuah pusaka yang tidak berwujud senjata, tetapi senjata ini berwujud meriam yang bernama Nyai Stomi. Nah, apa itu Nyai Stomi? Nah, akan Mbah bahas ya. Pertama, Nyai Stomi adalah sebuah meriam yang dulu didapat dari masa penjajahan VOC, dan meriam ini adalah wujud dari senjata yang ada pasangannya yang bernama Kiai Stomo yang tertinggal di Batavia atau Jakarta, yang sekarang diberi nama atau juluk Kiai Jagur. Nah, kenapa pusaka ini adalah berwujud meriam? Kok tidak berwujud tombak, panah, dan sebagainya? Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama, semua yang berwujud, yang memiliki manfaat, memiliki peran, dan bisa menghalau musuh, itu adalah wujud dari senjata. Nah, pusaka adalah wujud dari benda yang berharga. Mengapa? Kemarin Mbah Mul juga membahas tentang Kiai Rojomolo ya, di mana itu berwujud perahu, tapi masuk dalam kategori pusaka karena zaman dahulu memiliki manfaat besar dan berfaedah bagi Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, saat ini Mbah Mul ingin bahas Nyai Stomi ya. Nyai Stomi ini adalah nama yang diberikan untuk meriam sebagai wujud penghormatan akan fungsi dari meriam tersebut. Nah, Nyai Stomi sendiri sering dijamasi di Keraton Kasunanan Surakarta oleh GPH Puger dan beberapa abdi dalam. Mereka menjamasi itu dengan air bunga, dan nanti biasanya kan airnya itu, air jamasan berkaca itu diperebutkan karena dianggap membawa berkah. Wallahu alam ya. Nah, pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo ketika menyerang Batavia, beliau bersenjatakan dua meriam, yaitu Nyai Stomi dan Kiai Stomo. Jadi meriam ini sepasang, Nyai Stomo dan Kiai Stomi. Nah, Kiai Stomo inilah yang tertinggal dan saat ini tersimpan di Museum Fathahillah. Nah, Kiai Stomo sendiri zaman dahulu digunakan untuk menyerang Batavia atau Jakarta. Pada saat itu menyerang benteng yang digunakan untuk pertahanan Belanda. Kekuatan meriam sendiri sangat besar karena unsur magisnya juga luar biasa. Ketika dinyalakan, juga degur. Nah, sampai sekarang diberi nama Kiai Jagur. Ya, si Jagur ya, si Jagur ini kalau disumetkan suaranya Jagur. Nah, makanya diberi nama si Jagur. Itu kalau orang Jakarta Tetapi bagi kita orang Jawa, menghormati benda yang memang memiliki khasiat dan manfaat sebagai benda senjata diberi nama Kiai atau Nyai, karena itu pasangan karena dua ya, Nyai dan Kiai. Nah, satu adalah Nyai Stomo, Nyai Stomi, yang kedua adalah Kiai Stomo, itu pasangan. Tetapi zaman dahulu ketika Sultan Agung sendiri kalah porak-poranda karena banyaknya musuh yang menyerang dan menyusup ke dalam barisan, dan akhirnya membelot oleh bangsa-bangsa kita sendiri, pasukan Sultan Agung kocar kacir, dan akhirnya Nyai Stomi bisa dibawa pulang ke Keraton Surakarta, ke Mataram ya. Dan akhirnya Kiai Stomo tertinggal karena saat itu posisinya memang kita sedang di Gebyah, diserang oleh Belanda. Nah, itu. Nah, salah satu kesaktian dari Nyai Stomi ini sebenarnya adalah memang meriam itu memang hanya sebuah besi yang dipanaskan dan diberikan
mesiu ya, mesiu, dan nantinya diberikan proyektil berupa bola yang berwujud besi bulat, dan nantinya ketika disumet ataupun dihidupkan, dipatik ya, nanti bola itu akan melesat, akan menghancurkan objek apapun, terutama adalah benteng ataupun pertahanan dari VOC. Itu luar biasa. Nah, pada saat itu peran sebuah senjata ini luar biasa loh. Kalau kita zaman dahulu hanya bermodalkan bedil, pusaka yang berwujud tombak, panah, itu tidak jangkep nih, tidak kurup, karena musuh kita itu terlalu besar, terlalu banyak, persenjataannya lebih canggih. Di samping kesaktian, di samping juga kekuatan, aji-aji ilmu dan sebagainya, kita juga harus punya senjata dalam skala besar yang didorong oleh suatu kekuatan magis yang berfungsi untuk menjebol suatu benteng dan pertahanan dari suatu musuh. Jadi meriam ini fungsinya untuk menjebol ya, menjebol pertahanan musuh ya, terutama pintu-pintu gerbang yang zaman dulu dikelilingi oleh benteng. Kalau hanya orang untuk mendobrak itu tidak mungkin, harus ada sesuatu yang lebih besar. Jika benteng itu dijebol dengan sesuatu yang besar, seumpama adalah balok kayu, dari atas kita sudah ditadai ya, dengan suatu pasukan berwujud memakai anak panah dan memakai senapan. Itu nggak mungkin. Salah satu untuk menjebolnya adalah dengan meriam. Nah, meriam ini sebenarnya kan dulu perampasan dari pasukan VOC dan berbagai saat itu. Nah, itu secara singkatan nih. Terus kenapa pusaka ini memang pusaka-pusaka yang tergolong baru nih. Nah, kriteria sebuah pusaka itu tidak harus seperti keris, tosan aji, atau yang lain. Kereta kencana, perahu, ataupun sesuatu yang baru dan dia akan memberi manfaat pun bisa menjadi harta pusaka. Pusaka di sini artinya adalah benda berharga yang mempunyai manfaat, bukan sesuatu yang diuri-uri, bukan sesuatu yang memang menang karena tua atau seninya, tetapi di situ memberikan manfaat. Itu diberi nama pusaka dan nantinya diberikan gelar atau jejuluk atau nama seperti Kyai Stomo dan Nyai Stomi, karena sepasang ya, sepasang ini dianggap sebagai simbol manusia lanang wedok, laki bini. Nah, sepasang suami istri. Nah, makanya diberi nama Kyai Stom dan Nyai Stomi. Nah, Nyai Stomi inilah yang masih tersimpan di Keraton Kasunanan Surakarta dan saat ini sering dijamasi. Nah, terlepas dari itu semua, bahwa kita sebagai orang Jawa selalu dan diinginkan menguri-uri budaya dan peninggalan sejarah dari tempo dulu yang berkaitan dengan adat dan budaya Jawa sendiri. Jika ini tidak dirawat, nanti akan hilang. Kyai Stomo yang berada di Jakarta itu sekarang masih tersimpan dan terawat. Kadang ada yang memberikan dupa kemenyan, terutama dari orang-orang Jawa, karena dianggap itu adalah pusaka dan memiliki kodam dan memiliki tuah yang baik. Karena memang zaman dahulu semua yang dari keraton itu pasti sudah diberikan suatu kelebihan, diberikan suatu ritual, diberikan suatu keilmuan, dan diberikan suatu manfaat oleh sang raja yang difungsikan untuk menambah kekuatan dari benda yang dianggap memberi manfaat itu. Nah, sekian ya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.